Halo sahabat PKK, saya Sri Rahayu, Pokja 4, Tim Penggerak PKK Kelurahan Mampang. Tahukah program prioritas Pokja 4 yaitu GKSTTB? GKSTTB merupakan upaya membentuk individu keluarga dan masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri secara mandiri, serta berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat dari aspek fisik manusia maupun lingkungannya yang tanggap dan tangguh terhadap berbagai bencana. GKSTTB memiliki 9 indikator, yaitu peduli stunting, menuju perilaku hidup bersih dan sehat, peduli kesehatan ibu dan anak, siaga kebakaran lingkungan, bencana alam, peduli lingkungan, menuju keluarga sehat berkualitas, menuju keuangan sehat, dan mewujudkan keluarga sehat pasangan usia subur. Nah, di Kelurahan Mampang ada inovasi Yuamil Sendu, kawal ibu hamil sejak dari hulu, yang dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan, pemberian KIE, dan kelas ibu hamil. Berikut ini adalah kegiatan KIE atau penyuluhan kepada ibu hamil. Yuk ikuti, semoga bermanfaat. Pada hari ini kita akan melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil dalam 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah kematian ibu dan anak. Menurut ibu-ibu, kesehatan itu apa, Bu? Tidak sakit-sakitan, bahagia, tidak stres juga. Yap, betul Ibu. Tapi menurut Undang-Undang Kesehatan, kesehatan itu adalah keadaan kesejahteraan jiwa, badan, sosial seseorang untuk hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Kesehatan fisik itu mencakup kesehatan anggota tubuh kita yang terbebas dari penyakit, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Sementara kesehatan mental di mana seseorang itu dapat berkembang secara fisik, secara spiritual, sehingga seseorang tersebut dapat bekerja dan memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ibu, ngomong-ngomong nih, yang kehamilan sekarang ini direncanakan nggak sih, Bu? Saya mah kebobolan nih, Bu, gimana nih? Kalau saya mah memang direncanakan, Bu. Kalau saya, karena ini kehamilan ketiga, saya anggap rezeki, masih dipercaya sama Allah, alhamdulillah. Mengapa kehamilan itu perlu direncanakan? Agar segala sesuatunya bisa dipersiapkan dengan maksimal. Mulai dari dimana nanti kita akan memeriksakan kehamilan kita, pemenuhan gizi ibu hamil, serta biaya-biaya saat nanti kita menjelang persalinan. Jadi selama menjalani kehamilan, ibu-ibu bisa merasa tenang, bisa merasa nyaman, supaya kesehatan fisik dan mental ibu hamil bisa terjaga dengan baik. Ibu-ibu periksa kehamilan sebaiknya berapa kali ya, Bu ya? Kalau nggak salah 4 ya. Pas sama jarang-jarang, nggak tahu udah ketahuan nih kalau udah begini aja nih. Periksa kehamilan sebaiknya minimal 6 kali selama kehamilan tersebut. Jadi pada trimester pertama itu 2 kali periksa, trimester 2 1 kali periksa, trimester ketiga menjelang kelahiran itu minimal 3 kali pemeriksaan, supaya pertumbuhan dan perkembangan janin bisa terpantau dengan baik. Dan kalaupun ada sesuatu yang tidak normal pada pertumbuhan dan perkembangan janin bisa dideteksi sejak dini, ibu-ibu. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental ibu hamil? Yang pertama, gaya hidup atau kebiasaan higienis. Misalkan mandi minimal 2 kali sehari, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tidur yang teratur. 2, lingkungan sekitar. Rumah kita harus bersih ya, Bu ya, setiap hari dipel dan disapu. Kondisi sosial budaya yang beredar di sekitar kita itu kan banyak ya, Ibu ya, tentang mitos-mitos selama kehamilan ya. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting adalah dukungan keluarga. Contohnya nih, anggota keluarga bisa membantu pekerjaan-pekerjaan ibu hamil. Selanjutnya, asupan selama kehamilan harus diperhatikan ya ibu-ibu. Menu gizi seimbang sesuai dengan isi piringku, seperti yang ada di buku KIA, supaya kenaikan berat badan selama kehamilan minimal 9 kilo, agar terhindar dari resiko kekurangan energi kronis. Yuk ibu-ibu periksa kehamilannya secara rutin di fasilitas kesehatan. Minum tablet tambah darah secara teratur. Makan makanan dengan gizi seimbang agar ibu dan bayi sehat. Dukungan keluarga seperti apa sih yang bisa menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil? Misalkan suami membantu pekerjaan kita, menemani dan mengantar periksa, sering mengajak ngobrol, dan juga sering nih mengajak kita untuk rekreasi supaya ibu hamil juga merasa bahagia.
Ibu boleh loh selama kehamilan ini melakukan apa saja sesuai hobi ibu. Yang penting tidak berlebihan dan tidak berbahaya. Hal penting lainnya selama kehamilan adalah perencanaan persalinan. Perencanaan persalinan bisa kita mulai persiapkan mulai memasuki trimester 3 atau usia kehamilan 28 minggu. Contohnya, mempersiapkan keperluan ibu dan bayi. Lalu kita konsultasi dengan dokter atau bidan untuk memilih metode melahirkan sesuai yang kita inginkan. Memilih di rumah sakit mana atau di klinik mana yang kita rasa nyaman dan cocok untuk tempat melahirkan. Lalu mempersiapkan dokumen-dokumen penting yang perlu dibawa. Dan jangan lupa ikuti dengan rutin kelas dan senam ibu hamil. Ibu-ibu penting nih setelah kita melahirkan, ibu-ibu mendapat pelayanan IMD. Apa itu IMD? IMD singkatan dari inisiasi menyusu dini. Itu adalah proses meletakkan bayi pada dada ibu setelah melahirkan selama 1 jam. Selain untuk bonding antara ibu dan bayi, bayi juga mendapatkan ASI pertama yang disebut kolostrum. Kolostrum tersebut berfungsi untuk membangun kekebalan tubuh pada bayi. Jangan lupa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hanya ASI saja, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Meskipun air putih, selama 6 bulan hanya ASI saja. Ibu-ibu, demikian penyuluhan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu hamil sehat fisik dan mental, anak sehat, cerdas, berkarakter, keluarga Bahagia.